Ada berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut dan sebagainya. Ada 9 kali Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu Yesus masih hidup tinggal di dunia ini Bapak Ibu Saudara, dia berkhotbah di atas bukit dan banyak sekali yang mendengarkan khotbah Yesus. Nah, Yesus katakan berbahagialah ini, berbahagia dan segala macam Bapak Ibu Saudara ya. Ada 9 kali di sini diucapkan berbahagialah. Namun Bapak Ibu Saudara, pada hari ini cukup satu yang kita bahas. Mungkin kalau semuanya kita bisa berjam-jam di sini ya. Atau ada yang mau sampai sore? Tidak mau ya. Kita pasti butuh makan, istirahat ya. Ya Bapak Ibu Saudara, nah di sini Yesus sedang menghubungkan antara bahagia dengan miskin Bapak Ibu Saudara ya. Nah secara manusia Bapak Ibu Saudara tidak masuk akal ya. Biasanya yang dibilang itu berbahagia itu adalah orang kaya Bapak Ibu Saudara ya. Orang kaya lah yang disebut berbahagia. Kok di sini kenapa Yesus berkhotbah tentang berbahagialah orang miskin? Apakah pada waktu itu waktu Yesus berkhotbah di bukit Bapak Ibu Saudara ya, karena banyak yang mendengarkan khotbah Yesus, mungkin apakah karena banyak orang miskin sehingga Yesus ingin menghibur hati mereka? Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Nah, ini akan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ada ambil terjemahan lain di sini. Maksudnya terjemahan lain ini seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Dan Alkitab kita ini pada awalnya itu ditulis dengan 3 bahasa, Ibrani dan Arab. Namun bahasa Arabnya cuma sedikit, ada beberapa Bapak Ibu Saudara ya. Dan di Perjanjian Baru itu ada bahasa, ada yang tahu? Ada bahasa Yunani. Nah, jadi pada awalnya ini ditulis dengan 3 bahasa tersebut Bapak Ibu Saudara. Namun ada beberapa orang yang mau memberikan hatinya, hidupnya untuk menerjemahkan Alkitab ini yang 3 bahasa tadi Bapak Ibu Saudara ke berbagai bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara. Dan ke bahasa suku juga ada Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kita pernah baca. Nah, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya pembacanya mengerti akan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ini tetap bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, kita tidak mengerti, bahasanya saja kita tidak mengerti Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kita harus les setiap hari nih. Seperti agama seberang Bapak Ibu Saudara ya, setiap hari mereka harus ngaji. Masih kecil Bapak Ibu Saudara ya, mereka mulai dari Senin sampai Sabtu. Mungkin ada hari Minggu ya, mereka harus belajar. Itu pun belajar cuma supaya mengerti bahasanya Bapak Ibu Saudara, supaya tahu bahasanya. Belum artinya Bapak Ibu Saudara ya. Mereka sudah capek-capek mulai dari Senin sampai Sabtu, tapi itu belum artinya, hanya bahasanya saja. Mereka bisa baca Bapak Ibu Saudara ya. Nah, pengalaman Bapak Ibu Saudara 2 minggu yang lalu saya mengajar baca tulis di rumah. Saya punya murid-murid itu ada juga agama seberang masih TK ini. Mereka belum tahu membaca, maksudnya saudara ya. Tapi kalau baca kitab suci mereka lancar. Kata mereka itu banyak sekali doa mereka Ibu Saudara. Ada 2 masuk kamar mandi katanya ada. Saya tidak tahu isinya apa, seperti apa ya. 2 mau makan, mau tidur. Terus saya bertanya, memang ada 2 masuk kamar mandi? Saya katakan. Iya, coba sebutkan. Lancar sekali Bapak Ibu Saudara ya. Terus saya tanya lagi, coba bilang doa untuk tidur, untuk makan. Lancar sekali Bapak Ibu, masih TK, masih kecil. Lancar sekali. Terus saya tanya Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Tidak tahu katanya. Kasihan sekali Bapak Ibu Saudara ya. Padahal mulai dari Senin loh Bapak Ibu sampai Sabtu. Dia kalau les di tempat kita itu di rumah jam Jumat Sabtu itu jam 12 sampai jam 2. Setelah itu pergi lagi ke masjid Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi mereka itu hanya tahu membaca bahasanya saja Bapak Ibu Saudara, belum lagi artinya. Nah, kita ini sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau ada orang-orang yang mau menerjemahkan 3 bahasa tadi Bapak Ibu Saudara ke berbagai bahasa supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini saya ambil dari terjemahan lain itu dari King James Version Bapak Ibu Saudara ya. Ini King James Version ini bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia supaya kita mengerti lagi Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kalau pakai bahasa Inggris nanti ada Bapak Pendeta yang tahu artinya lagi. Jadi saya terjemahkan lagi bahasa Indonesia seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sama Matius 5 ayat yang ketiga dengan terjemahan King James Version.
Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara ya, diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi saya baca, diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah, lebih jelas di sini Bapak Ibu Saudara ya, miskin yang dimaksud yaitu miskin dalam apa tadi Bapak Saudara? Dalam roh. Dalam roh itu seperti apa? Maksudnya seperti apa? Itu miskin secara rohani Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ada di sini kata diberkatilah. Berbicara soal berkat Bapak Ibu Saudara, Perjanjian Lama menjelaskan ada 5 jenis berkat. Yang pertama itu ada berkat secara spiritual. Itu berkat spiritual seperti apa? Itu berkat secara rohani. Itulah yang tadi Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua itu ada berkat materi. Berkat materi itu kekayaan, harta, seperti itu. Yang ketiga itu ada berkat emosi, bahagia, senang. Yang keempat Bapak Ibu Saudara ada berkat keturunan, itu anak, cucu. Dan yang kelima Bapak Ibu Saudara ada berkat otoritas duniawi, itu jabatan secara dunia Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dari 5 jenis ini Bapak Ibu Saudara, yang mana yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 3 tadi dalam terjemahan King James Version, yaitu yang pertama, jenis yang pertama yaitu berkat spiritual, berkat secara roh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau saya simpulkan seperti itu, Tuhan akan memberikan berkat rohani kepada orang yang miskin rohani. Baru nyambung Bapak Ibu Saudara ya, kita baru mengerti. Nah, dalam Perjanjian Baru juga Bapak Ibu Saudara, miskin ini ada 2 jenis. Yang pertama itu miskin yang sederhana. Miskin yang sederhana itu seperti apa? Yaitu orang yang masih punya pakaian yang layak dipakai, masih punya makanan yang layak dimakan, masih punya tempat tinggal yang layak dihuni Bapak Ibu Saudara. Begitulah orang yang miskin sederhana. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara yaitu miskin yang melarat. Perjanjian Baru menjelaskan ada 2 jenis miskin ini. Yang pertama tadi miskin yang sederhana, dan yang kedua miskin yang melarat Bapak Ibu Saudara. Melarat ini seperti apa? Itu kebalikan dari miskin yang sederhana tadi. Kalau tadi masih punya yang layak-layak Bapak Ibu Saudara, kalau yang ini tidak layak. Dia tidak punya makanan yang layak dimakan Bapak Ibu Saudara, tidak punya tempat tinggal yang layak dihuni, tidak punya pakaian yang layak dipakai. Kita bisa lihat contohnya itu seperti pengemis yang ada di jalanan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita lihat itu yang ada di jalanan itu punya tempat tinggal juga nggak punya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin mereka hanya tidur di atas kardus itu Bapak Ibu Saudara. Kita lihat juga pakaiannya seperti apa. Nah, begitulah contohnya miskin yang melarat Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya kita adalah orang-orang yang melarat Bapak Ibu Saudara. Jadi miskin yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 3 tadi itu miskin jenis yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu miskin yang melarat. Nah, jadi secara rohani Bapak Ibu Saudara, secara roh, bahwa kita ini adalah orang-orang yang melarat di hadapan Allah. Maksudnya apa? Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa selamat Bapak Ibu Saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa memperoleh keselamatan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa masuk surga. Tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengasihi dengan kasih agape. Bapak Ibu Saudara tahu kasih agape itu seperti apa? Itu kasih tanpa syarat Bapak Ibu Saudara. Dan kita secara manusiawi, apakah kita bisa Bapak Ibu Saudara mengasihi manusia tanpa syarat? Secara manusia tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita secara manusiawi, orang mengasihi saya, baru saya mengasihi dia Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dia baik sama saya, ya saya baik sama dia. Tapi bukan itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mengasihi tanpa syarat Bapak Ibu Saudara. Mau bagaimanapun orang tersebut, mau jahat, mau gimana pun sama kita, Tuhan berkata kita harus tetap mengasihi. Sedangkan Tuhan berkata musuh kita harus kita kasih dan kita doakan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi tanpa Tuhan, tanpa Yesus,
tidak bisa memiliki kasih agape tadi ya saudara. Itulah kebutuhan kita secara rohani. Tanpa Tuhan juga Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melewati setiap tantangan dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang Bapak Gembala ceritakan itu, jadi gembala itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Memang sulit. Mungkin sudah berapa tahun jadi gembala, tetap ada tantangan itu. Bukan berarti semakin tahun semakin tidak ada tantangan seperti itu. Jadi gembala ya, enggak. Tapi semakin hari tetap ada tantangan itu. Kalau enggak berserah kepada Yesus, kita tidak akan mampu. Seperti yang Pak Gembala sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin secara manusia kalau tanpa Tuhan, kalau tanpa Mama Gembala ini rajin berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mungkin sudah mundur Bapak Ibu ya, sudah mundur. Tapi karena kita selalu bergantung kepada Tuhan, untuk itulah Mama Gembala sampai saat ini tetap setia oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara,